Assalamualaikum Pak Siap. Andrian, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Robi. Ya Pak Andrian, nih saya baru sampai ini. Terima kasih Pak Andrian sudah mengundang saya untuk hadir. Kira-kira apa sih yang mau diobrolin kali ini? Kayaknya ada sesuatu nih Pak Andrian ya. Iya, ini Pak Robi. Jadi, saya itu sangat meresah akan kondisi pada peserta didik kita saat ini. Nah, terutama di mana anak-anak yang senang dengan penggunaan internet dan HP yang berlebih, Pak. Gitu. Hmm. Nah, kenapa saya merasa jenuh atau resah? Karena dari mereka bermain handphone ini sangat berdampak kepada keseriusan anak-anak dalam belajar di sekolah. Hmm. Bahkan setiap istirahat pun anak-anak terlihat bermain game online di sekolah. Begitu juga setiap pulang sekolah, Pak. Hmm. Dalam sikap anak-anak cenderung acuh ketika ada guru yang datang. Misalkan gini, ketika anak-anak sedang ngumpul di kantin, ada guru yang lewat mau ke kantin juga. Nah, anak-anak kadang-kadang mereka seolah tidak melihat atau pura-pura tidak melihat, Pak. Jadi Hmm. tidak mau menyapa gurunya gitu. Sehingga itu saya rasa sangat menurunkan tingkat akhlak mereka gitu, Pak. Gitu ya Pak Andrian. Jadi Hmm. eh, kalau saya tangkap itu, jadi Pak Andrian itu merasa resah dengan kondisi pada saat ini ya, dengan Iya, Pak. anak-anak yang saat ini kan memang sedang senang-senangnya dengan gadget ya, dengan Iya. penggunaan akses internet gitu ya. Kadang mereka bisa mengakses apapun dari situ gitu. Dan tapi di sisi lain penggunaan ini bisa berdampak perilaku yang negatif, mungkin ya, mengarah ke negatif ya. Iya, Karena anak, betul, Pak. ya, karena anak ini merasa acuh dan cenderung tidak memberikan salam pada gurunya, betul bukan begitu, Iya, Pak? betul, Pak. Ya. Karena mungkin kan karena di sekolah kami kan memang tidak ada aturan untuk anak-anak membawa handphone. Tetapi kan terkadang ada beberapa guru yang mungkin ingin berinovasi dalam pembelajarannya agar pembelajaran tidak membosankan. Akhirnya mereka meminta anak untuk membawa handphone meskipun tidak di waktu-waktu yang memang ditentukan, misalkan hanya dalam 1 bulan sekali gitu. Itu, Pak. Nah, jadi karena kegiatan itu akhirnya anak-anak mulai dibekali handphone sama orang tuanya, bahkan ada yang memang orang tuanya sengaja membelikan handphone alasannya untuk sekolah gitu, Pak. Gitu ya. Oke, oke, oke. Jadi anak-anak ini sulit ya lepas ketika sudah menggenggam HP ya. Iya, betul, Pak. Itu. Memang kan tadinya kita itu handphone itu untuk kegiatan pembelajaran. Ternyata Hmm. karena kurangnya pengawasan dari orang tua, akhirnya mereka kebablasan, Pak. Nah, yang saya khawatirkan ketika mereka bermain handphone dengan kurangnya pengawasan orang tua, sehingga menyebabkan mereka bukan hanya bermain game online, tetapi membuka situs-situs yang memang belum pantas untuk mereka lihat, Pak, gitu. Oke, oke. Eh, Gini Pak Andrian, kan kita saya tuh pengennya ngobrol banyak nih sama Pak Andrian. Cuma kita kan cuma punya waktu sedikit ya untuk membahas masalah yang Pak Andrian sampaikan itu ya. Iya, Saya juga ini tuh agak resah gitu ya dengan anak-anak gitu, apalagi di lingkungan kita gitu. Kira-kira nih dari apa yang sudah Pak Andrian obrolkan atau percakapan ini, apa yang diinginkan Pak Andrian dari percakapan ini? saya dalam percakapan ini yang saya harapkan adalah saya dapat eh, membantu atau mengontrol anak-anak dalam penggunaan handphone, Pak. Oh gitu. Jadi agar mereka memiliki batasan dalam penggunaan handphone di rumah gitu. Ya, ya. Jadi mungkin dengan pembatasan handphone di rumah ini dapat mengurangi atau dapat meningkatkan akhlak mereka gitu, Hmm, mengurangi hal-hal buruk dan meningkatkan hal-hal yang baik gitu.
Oh ya, jadi Pak Andrian ini ingin apa namanya ya, agar anak-anak ini secara tulus ya menyadari Mm-mm. perilaku mereka gitu, sehingga ada apa namanya sikap saling menghormati, menghargai ya, dan dari lingkungan sekolah ya, di lingkungan sekolah itu secara apa ya, secara kesadaran sendiri ya, tanpa ada paksaan atau Iya, mungkin ada betul. hukuman dari guru. Nah, kalau menurut Pak Andrian nih, rasa penghormatan seperti apa sih yang ingin dilakukan oleh siswa itu kepada guru-gurunya? Nah, untuk penghormatan yang diharapkan kepada guru terhadap siswanya adalah mungkin ya sekedar apabila ada guru yang datang, mereka menyapa, mereka mencium tangan dan lain sebagainya, mencoba merespon apabila gurunya menjelaskan gitu Pak. Tidak hanya terkadang mungkin karena keseringan main handphone, akhirnya jiwanya di sekolah tetapi pikirannya di mana-mana Oh gitu. sehingga tidak bisa menangkap pembelajaran lebih optimal. Iya. Oke, ya ya betul 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 Pak Andrian. Kira-kira nih dari angka 1 ya, kalau kalau di kita apa namanya kita kasih poin ya, angka 1 itu adalah hal yang kurang baik. Kemudian sampai angka 5 itu yang sangat baik ya. Perilaku siswa yang berada di sekolah Pak Andrian itu kira-kira nih menurut Pak Andrian itu sudah berada di angka berapa nih saat ini? Wah, untuk penilaian sikap menurut saya untuk siswa saya beragam, Pak. Ya. Mungkin ada yang kurang, ada yang baik. Mungkin kalau saya ambil rata-rata antara 2 sampai 4, Pak, gitu. Waduh, Mm-mm. itu ya Pak ya. Iya. Oke, eh, mengapa ya Pak? Kok bisa beragam sih Pak? Nah, keberagamannya terjadi mungkin karena latar belakang keluarga mereka yang berbeda-beda, Pak. Satu mungkin ada yang keluarga apa, ada yang orang tuanya sibuk dengan Hmm, pekerjaannya, hmm, sehingga mereka memberikan handphone tanpa menggunakan batas waktu. Yang penting anak senang, yang penting hmm, anak aman, yang penting anak nggak kemana-mana gitu. Jadinya sehari-hari kurangnya komunikasi dengan orang tua, kurangnya bimbingan dari orang hmm, tua, akhirnya mereka sibuk dengan handphonenya. Ada juga orang tua yang membatasi, hmm, hmm. misalkan hanya di waktu-waktu tertentu mereka bisa main handphone. Biasanya yang seperti itu mereka pun masih memiliki apa namanya akhlak yang baik gitu, karena masih dalam bimbingan orang tua itu Pak. Gitu Yang ya. jadi masalah itu kan karena adanya orang tua yang hanya sibuk mencari uang untuk memberi uang jajan tetapi lupa membekali mereka Hmm, hmm. dengan hal-hal yang baik gitu Pak. Iya, luar biasa itu. Jadi Pak Andrian tadi, Pak Andrian Bukan tuh udah dua hari masuk. beragam ya. Kira-kira apa angka berapa yang ingin Bapak capai sehingga perilaku anak apa namanya anak ini bisa bisa sesuai dengan harapan gitu. Saya ingin anak-anak saya mencapai angka 5 untuk akhlak dan adab Pak. Nah, kira-kira untuk mencapai angka 5 itu apa yang ingin Pak Andrian apa rencanakan itu supaya bisa mencapai angka 5 itu? Mungkin saya akan melakukan pertama sosialisasi dengan orang tua tentang penggunaan handphone, Hmm, lalu juga melakukan komunikasi yang aktif dengan orang tua dan kolaborasi agar anak-anak kita benar-benar nantinya terjaga dan terawasi sehingga dapat mengurangi akan kecanduan mereka tentang gadget gitu, Pak. oke. Mungkin ada hal lain Pak Andrian yang ingin disampaikan. Ini luar Ya, biasa. ya mungkin dalam hal sekolah kita bisa mengenalkan mereka tentang permainan-permainan tradisional, Pak. Jadi mereka kita alihkan pikiran mereka yang tadinya apa-apa game online, sehingga dapat kecanduan. Nah, sekarang kita rubah mindsetnya, kita perkenalkan dengan permainan-permainan tradisional, gitu, Pak. Oke. Tadi yang di awal itu mungkin Pak Andrian ingin melakukan perencanaan dari apa yang lebih matang ya untuk kegiatan. Mm-mm. Tuh, kira-kira dalam jangka waktu apa nih?
Nah, Jalan kira-kira saya baru akan melakukan hal tersebut mungkin minggu depan, Pak. Oke, ya. Mudah-mudahan Ya, Pak Andrian ya bisa mencapai apa yang menjadi harapan ya Pak Andrian. Saya baik, Pak. menunggu nih progres terbaiknya nih untuk kegiatan yang ingin Pak Andrian lakukan gitu ke depan. Saya tunggu mungkin perkembangannya seminggu lagi. Saya ingin dengar seperti apa nih ya perkembangan yang Pak Andrian sudah lakukan ya dari kegiatan-kegiatan atau perencanaan yang Pak Andrian lakukan. Sukses ya Pak Andrian, kita ketemu lagi minggu depan ya, mungkin Ya, dengan terima kasih Pak Robi. yang baru ya. Terima kasih Pak Andrian. Eh, Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.